masih babnya adalah bab gosok. Ada bab gosok kok dicampur dengan bab doman. Mestinya kita itu tanya, apa kira-kira rahasianya? Bab gosok kok dicampur dengan bab doman? Kok digabungkan jadi satu dalam urusan bab doman? Kira-kira rahasianya apa? Kalau doman itu ganti rugi. Kalau dalam perusahaan namanya manajemen risiko. Nah, ganti rugi. Orang gosok itu kan merugikan orang lain. Jadi orang gosok itu kan pasti merugikan orang lain. Apalagi kalau misalkan terjadi kerusakan pada barang yang digosok. Kalau dipinjam ada kerusakan terhadap barang yang dipinjam. Kalau kerusakannya itu kerusakan yang sifatnya adalah biasa-biasa, normal saja, maka tidak menanggung ganti rugi. Tapi kalau digosok kerusakan yang normal itu bisa dimintai ganti rugi karena menggosoknya. Nah, sekarang pertanyaannya, standarnya untuk menetapkan ganti rugi itu standarnya apa? Itu yang jadi permasalahan pokok. Jadi kalau misalkan merusakkan sepeda, nah standarnya untuk mengganti rugi sepeda itu apa? Nah, jadi kita dalam hal ini berbicara masalah standar. Jadi standarnya itu. Nah, standar itu bahasa Arabnya ya mithli, itu standar. Jadi standar tadi itu artinya bahasa Arabnya itu yang mithli itu. Nah, barang mithil. Makanya kemudian penetapan ganti rugi itu bisa melalui dua. Jadi bisa melalui dua hal. Yang pertama ditetapkan dengan mengganti barang. Jadi mengganti barang yang sepadan. Yang kedua mengganti nilainya barang atau harganya. Kalau sepeda misalkan yang mengganti sepedanya. Kalau misalkan tidak bisa mengganti sepedanya, yang mengganti nilainya sepeda atau harganya sepeda. Kan itu intinya. Nah, permasalahannya kemudian banyak sekali. Permasalahannya apa? Permasalahan iya kalau sepedanya ada. Ya kalau sepedanya itu ada di pasaran. Soalnya yang namanya barang mithil, harga mithil itu adalah harga yang bisa ditemui di pasar. Berapa harganya sepeda? Harganya sepeda adalah harga yang bisa ditemui di pasar itu berapa kira-kira? Misalnya begitu. Itu harga mithil, samanul mithli. Nah, permasalahannya itu kalau barangnya itu ada di pasar. Kalau ada di pasar nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada di pasar, nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kan. Yang dirusakkan ternyata barang antik, barang buatan tahun nggak enak. Dari zaman dulu Pak Sam menemui HP 511, HP Nokia 511. Bentuknya panjangnya segini. Panjangnya Al-Quran ini di panjang. Kalau misalkan dilemparkan anjing itu anjingnya langsung pingsan, nggak kembali lagi nyawanya. Itu dulu belinya cuma berapa? Murah. Nah sekarang sama nyari HP 511 misalkan, apa yang bisa nemui di pasar? Nggak bisa nemui. Dan terus harganya mau diganti
mau diganti dengan harga apa, dengan standar apa. Itu yang kemudian jadi masalah. Soalnya HP itu barang, kalau HP 511 kan berarti HP-nya barang antik, tahun berapa 511 itu? Sekitar tahun 2004. Kamu masih baru lahir gitu. Ya enggak? Sudah lahir lah, ya masih baru lahir, paling baru jalan, baru belajar jalan, ya kan? Itu dulu kalau misalkan pakai HP 511 kalau nelpon itu seperti kayak pager nelpon. Enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan berbicara sepuasnya di telepon. Kalau zaman dulu kalau telepon-teleponan, kamu di mana? Matikan lagi. Saya ada di warnet. Matikan lagi. Soalnya kalau nggak gitu habisnya banyak. Dalam waktu 1 menit 1000. Itu dulu. Kalau sekarang kan gampang. Sekarang sampai dower nggak habis-habis. Sampai dower. Zaman dulu. Iya. Sampai dower nggak habis-habis. Pak Sam punya bonusan pulsa itu, pulsa bicara sampai 600 menit. Mau dipakai 600 menit itu berapa? 10 jam. 10 jam masa mau bicara mulai dari pagi sampai sore? Enggak mungkin. Hah? Enak banget kamu. Enak banget nulis. Nggak bisa. Nah, mencari talafnya tadi itu, mencari ganti ruginya barang tadi itu yang susah. Menetapkan ganti ruginya. Dan harus tetapkan berdasarkan apa? Ya, kalau nggak bisa barangnya ya harus nilainya, harus harganya. Kalau ternyata kemudian nilainya harganya 511 itu dulu belinya cuma 500.000 karena sekarang itu menjadi HP antik misalkan. Jadi HP antik harganya menjadi tidak 100.000 lagi, menjadi 10 juta misalkan. Ya harus diganti 10 juta. Dan terus kok mahal banget jadinya? Ya itu salahmu sendiri karena merusakkan barangnya orang lain. Jadi gitu. Sama dengan saksofon yang dulu kan. Kalau tip yang dulu kan modelnya piringan lebar. Dulu itu sudah gayeng banget. Sekarang ketinggalan zaman. HP saja sekarang banyak musiknya, nggak berhenti musiknya. Kalau zaman dulu kan harus pakai piringan. Ya, meskipun zaman dulu, tapi sekarang kan harganya kan sudah selangit, bisa 1 miliar juga. Kamu kok merusakkan itu? Ya mau tidak mau harus mengganti. Dan menggantinya berapa? Kalau misalkan 1 miliar, ya harus 1 miliar. Makanya jangan gampang-gampang pakai barangnya orang lain dengan tidak ada izin. Gosok itu termasuk dosa besar. Kan di awal-awal sudah disebutkan, gosok itu termasuk dosa besar. Diingat-ingat. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.